Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teks cerita moral atau fabel. Jadi, fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Fabel disebut juga dengan cerita moral karena ceritanya banyak mengandung pesan moral kepada para pembacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks fabel. Struktur teks fabel ini terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi yaitu merupakan bagian awal dari suatu cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh, latar waktu, dan tempat. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi di sini biasanya terjadi konflik atau suatu permasalahan. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi di sini biasanya merupakan pemecahan suatu permasalahan. Yang keempat ada koda. Koda di sini merupakan pelajaran yang dapat kita petik dari suatu cerita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan hayalan atau mungkin dari kisah nyata. Yang ketiga, fabel merupakan teks fiksi. Yang keempat, menggunakan tokoh hewan dalam penceritaannya dengan sifat yang berlawanan. Yang kelima, alur ceritanya pendek dan singkat. Yang keenam, fabel ini disebut juga dengan teks moral. Setelah membahas ciri-ciri, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teks fabel. Yang pertama ada unsur intrinsik namanya, yaitu berisi yang pertama ada tema. Tema merupakan gagasan utama dalam suatu cerita. Yang kedua ada namanya tokoh atau penokohan. Tokoh dalam teks fabel adalah binatang-binatang, baik peran utama maupun peran pembantu. Yang ketiga ada latar. Latar biasanya dalam teks fabel disajikan secara tradisional, seperti latar tempatnya yaitu di hutan, di pantai, dan sebagainya. Latar waktu dalam teks fabel dominan mengarah kepada pagi, siang, sore, dan malam. Selanjutnya yaitu ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada namanya sudut pandang. Sudut pandang di sini biasanya digunakan oleh orang ketiga tunggal, yang artinya narator bertugas untuk menceritakan tokoh-tokoh dalam cerita tanpa harus ikut campur dalam berbagai peristiwa. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada namanya amanat. Amanat di sini merupakan pesan moral dalam cerita teks tersebut. Amanat merupakan hal yang paling penting dalam sebuah teks fabel ini. Selanjutnya yaitu yang kedua ada namanya unsur ekstrinsik fabel. Unsur ekstrinsik fabel merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penciptaan sebuah artikel atau karya sastra. Bisa dikatakan unsur ekstrinsik biasanya di sini berisi nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan sebagainya yang mendorong sebuah karya sastra diciptakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh teks fabel. Di sini saya mengangkat tema yaitu ulat yang sombong. Suatu hari di hutan yang sangat lebat, ada seekor ulat bernama Vintu dan Tufi. Vintu adalah ulat yang sangat ramah dan sangat rendah hati. Dia baik kepada siapapun. Sedangkan Tufi adalah seekor ulat yang sangat angkuh dan sombong, bahkan dia sering menganggap remeh binatang lainnya. Ini merupakan bagian orientasi karena di sini terdapat pengenalan tokoh. Suatu hari ada kupu-kupu bersayap hitam yang terbang melintas. Tufi yang sombong mengejek kupu-kupu tersebut karena memiliki sayap hitam. Kemudian kupu-kupu tersebut menangis, dia merasa sangat sedih dan malu. Saat kupu-kupu itu menangis, tidak sengaja Vintu melihatnya lalu menghampiri si kupu-kupu itu. Vintu menanyakan mengapa kupu-kupu itu menangis. Dan akhirnya kupu-kupu tersebut bercerita tentang ejekan dari Tufi.
Pintu pun menghibur kupu-kupu hitam itu dan mengajaknya bercanda lalu bermain bersama. Setelah tiba masa, Pintu dan Tufi menjelma ke Pompong. Mereka mengasingkan diri untuk sementara. Dengan rasa tidak sabar, mereka menunggu waktu untuk berubah menjadi kupu-kupu. Masa kepompong selesai, saatnya mereka keluar. Alangkah terkejutnya saat Tufi melihat sayapnya tersebut berwarna hitam, sedangkan Pintu memiliki sayap berwarna-warni yang indah. Di sini merupakan bagian dari komplikasi karena berisi dari konflik atau suatu permasalahan yang terjadi dari cerita ulat yang sombong. Tufi pun bersedih dan menangis, namun untungnya masih ada Pintu yang bersedia menghiburnya. Pintu juga menyadarkan Tufi, ini salah satu akibatnya dari ucapan sendiri saat mengejek kupu-kupu hitam kala itu. Akhirnya Pintu pun meminta maaf kepada kupu-kupu. Dia telah menyadari kesalahannya. Ini merupakan bagian resolusi karena di sini terdapat pemecahan masalah dari suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu ada koda. Koda di sini merupakan bagian akhir dari suatu peristiwa atau nilai yang dapat kita ambil dari suatu kisah atau cerita. Itulah kisah ulat yang sombong bernama Tufi. Sikapnya yang angkuh dan suka mengejek teman akan merugikan dirinya sendiri. Semua ucapan buruk dari mulut kita akan berbalik pada diri kita sendiri. Maka mari jaga ucapan dan sikap kita, dan kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah materi dari teks fabel hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.